Saya terus termotivasi di Kabul ya, dengan pertemuan-pertemuan yang sangat bernilai. Ya paling tidak ada sharing ya yang bisa saya dengar dari berbagai pihak, dan saya juga bisa semakin banyak belajar. Bos saya memang militer, tapi pada penugasan ini banyak mendapatkan hal-hal yang tadi juga disampaikan oleh beberapa senior ya, Pak Rektor, Pak Profesor Siras, Pak Dubes, mantan Dubes yang punya berbagai macam pengalaman. Saya meyakini dengan dasar amanat konstitusi tadi, ya, bahwa tidak boleh ada penjajahan di atas bumi. Kita harus ikut serta dalam perdamaian dunia. Tentu karena kita punya visi dan misi yang sangat jelas, ya, yang menurut saya itu ada di Pancasila tadi. Sudah disebutkan Profesor Siros, itu ada ketuhanan, ada kemanusiaan, itu adalah model yang luar biasa. Ya. Dan saya sangat sependapat kalau nanti ujung-ujungnya kita perlu memetakan betul amanat konstitusi ini pada setiap warga negara Indonesia. Kita punya tanggung jawab untuk bagaimana menciptakan perdamaian ini. Baik tentunya kita sebagai pembelajaran di tanah air dan misi-misi kita di seluruh dunia, baik regional maupun internasional. Kemudian saya meyakini juga bahwa potensi yang sudah kita miliki, yaitu soft power diplomacy, ya, itu potensi yang melekat buat kita semuanya. Dan itu sudah dilakukan oleh para diplomat yang ada di seluruh dunia. Bahkan setiap kita, orang Indonesia yang ada di seluruh dunia itu melakukan secara sadar atau tidak. Dan itu adalah return yang luar biasa bagi Indonesia. Misalnya di Afghanistan, orang Afghanistan selalu ya katakanlah melebih-lebihkan menurut saya, tapi sebenarnya juga tidak lebih-lebih. Mereka mengatakan bahwa kekuatan Indonesia sebagai mayoritas Islam terbesar ya di dunia misalnya, itu satu potensi yang luar biasa ya untuk kita bisa berbuat banyak dari sisi. Mereka mengatakan negara Indonesia ini moderat sekali. Itu satu potensi kita untuk melakukan diplomasi. Selain moderat, Indonesia ini juga modern. Ikut G20, ikut banyak sekali di tingkat internasional. Ada lagi yang mengatakan Indonesia itu salah satu negara yang bisa berbuat dan dia netral, bebas aktif, non-blok. Itu catatan-catatan yang terus harus dibangun untuk kepada tentunya generasi-generasi yang akan datang untuk dia punya karakter ini, potensi ini. Ya. Kemudian juga inilah yang sebenarnya orang menyebut all track diplomacy, multi track diplomacy. Bahkan dasar-dasar yang dari Pancasila itu muncul kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal kita, Eka kita itu adalah juga potensi yang selalu dipakai. Lihat contoh Indonesia itu loh, 17.000 pulau, 800 etnik, 1.100 bahasa, ya, dan berbagai macam perbedaan yang luar biasa, tetapi tetap terjaga dengan motonya Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini semua adalah potensi diplomasi kita yang mungkin tadi kita introspeksi, kita harus terus tingkatkan kualitasnya. Kualitas bagaimana kita mewujudkan itu. Ini adalah pembelajaran dari peristiwa Palestina, dari Afghanistan, dari berbagai peristiwa dunia atau ikut sertanya kita dalam kancah dunia ini, terus harus dipacu untuk bagaimana yang terbaik. Bagaimana itu bisa menjadi kenyataan ya dari apa-apa yang kita telah ikut sertakan dalam proses perdamaian dunia. Saya rasa itu Gus, luar biasa. Tapi inilah yang saya rasakan bahwa banyak hal potensi kita yang terus harus ditingkatkan dan ini sudah diakui. Nah, cuma kalau ini tidak istiqomah gitu ya, tidak terus dikumandangkan dalam perang tadi yang disebut cyber war atau asymmetric war ya, nanti kita kalah, kita tenggelam. Ya, perlunya kita meningkatkan dan menyuarakan peran kita ini, soft power diplomasi sangat penting.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Jam berapa sekarang di Afghanistan, Pak Dubes? Halo, Pak Dubes? Sekarang jam 7 kurang 10 menit. Jam 7 kurang 10. Selisih berapa jam ya? Selisih berapa jam, Jadi, Pak Dubes?